Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Amirah Lutfia Abekar dengan NIM 2481010145 kelas PAI 3D. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam modern di Mesir yang diajukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Modern dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Musyafa LCMA. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu ada sejarah masuknya Islam di Mesir. Jadi memang dakwah Islam di Mesir itu telah masuk sejak pada masa Nabi Muhammad SAW. Dengan beliau ini, Nabi Muhammad mengirimkan surat kepada gubernur Mesir saat itu, yaitu bernama Muqawqis. Nah, apa sih isi suratnya? Isi suratnya yaitu berupa ajakan untuk masuk Islam dan memeluk agama Islam. Nah, walaupun gubernur Mesir saat itu menolak permintaan Kanjeng Nabi, akan tetapi hubungan Islam dan Mesir saat itu terjalin dengan baik. Nah, masuknya Islam pertama kali di Mesir itu sejak pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, yaitu Umar bin Khattab. Jadi pada masa itu Umar bin Khattab melakukan ekspansi wilayah. Nah, jadi ekspedisi ke Mesir ini dilakukan untuk memperluas wilayah Islam. Saat itu pasukan Muslim dipimpin oleh sahabat Amr bin Al-As, yaitu pada tahun 18 Hijriah, dan berhasil menaklukkan Mesir, yaitu menduduki daerah Al-Arish, Al-Farama pada tahun 19 Hijriah, menaklukkan kota Babilonia pada tahun 20 Hijriah, dan Iskandaria pada tahun 641 Masehi. Hal tersebut menandai jatuhnya Mesir pada tangan kekuasaan Islam. Nah, terdapat perjanjian damai antara Muqawqis dan sahabat Nabi, yaitu Amr bin As, yang salah satu isinya adalah umat Islam tidak boleh menghancurkan gereja dan tidak boleh mencampuri urusan umat Kristen. Nah, materi yang kedua ini masa modern dalam sejarah Islam itu kan dimulai dari abad ke-18, yaitu tahun 1800 Masehi, ditandai dengan munculnya ide-ide dan gerakan pembaharuan. Nah, era modern di Mesir ini itu dipicu oleh ekspedisi pasukan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte pada abad ke-19, yang memberikan kesadaran pada umat Islam akan kelemahan dan keterbelakangan mereka, khususnya di bidang pendidikan. Nah, modernisasi merupakan upaya tokoh Islam untuk memajukan umat Islam seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, serta mengubah kebiasaan yang menyebabkan kemunduran dinasti-dinasti Islam yang telah berlalu. Nah, Mesir ini dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan sejak masa dinasti Fatimiyah dan banyak melahirkan tokoh berpengaruh di dunia Islam, terutama di bidang pendidikan. Nah, di antara tokoh-tokoh pembaharu bidang pendidikan di Mesir, yaitu ada Napoleon Bonaparte yang kedatangannya yaitu pada tahun 1798 sampai 1801 Masehi. Jadi awalnya memang Napoleon ini berniat menjajah, akan tetapi dia menyadarkan umat Mesir itu menyadarkan bahwa umat Islam itu sangat tertinggal pada aspek teknologi dan pendidikan. Nah, ia datang dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan membawa 160 ilmuwan dan mendirikan lembaga ilmiah, yaitu Institut de Egypte, yang dilengkapi buku-buku dan alat-alat ilmiah lainnya. Nah, yang kedua itu ada Sayyid Jamaluddin Al-Afghani pada tahun 1838 sampai 1897 Masehi. Beliau ini dikenal sebagai modernis Islam pertama. Jadi dia menginspirasi pengembangan filsafat dan keilmuan, perluasan kurikulum, dan reformasi pendidikan umum. Ia juga menyamakan hak perempuan atas pendidikan seperti laki-laki. Yang ketiga itu ada Syekh Muhammad Abduh, yaitu pada tahun 1849 sampai 1905 Masehi. Beliau ini berpendapat bahwa
pemikiran rasional itu melahirkan ilmu pengetahuan modern yang tidak bertentangan dengan Islam. Jadi beliau ini menekankan pada kita tuh harus berpikir kritis. Nah, jadi umat Islam ini harus menguasai ilmu pengetahuan, mengutamakan pendidikan dan membuka sekolah modern yang mengajarkan ilmu-ilmu modern selain ilmu agama agar ketertinggalan itu tidak terulang lagi. Nah, itu diantara tokoh-tokoh pembaharu Islam modern di Mesir. Lanjut, ada lembaga pendidikan yang ada di Mesir. Ketika kita berbicara Mesir, otomatis pikiran kita mengacu pada universitas yang ada di sana, yaitu Universitas Al-Azhar. Nah, jadi sejarah berdirinya Al-Azhar ini tidak lepas dari dinasti Fatimiyah, yaitu dinasti yang menekankan pada Syiah, jadi kaum Syiah yang menjadikan Mesir sebagai pusat pemerintahan. Nah, jadi Masjid Al-Azhar ini didirikan di kota Kairo oleh Jauhar al-Shaqoli atas perintah Khalifah Al-Mu'izz Lidnillah. Jadi saat itu masih pemerintahan dinasti Fatimiyah, jadi masih awal-awal. Nah, awalnya ini Al-Azhar merupakan pusat pelatihan kader penyebar ideologi Syiah. Jadi memang dinasti Fatimiyah itu kaum Syiah, jadi awalnya Al-Azhar ini dijadikan pusat penyebaran Syiah gitu. Nah, pada masa Fatimiyah sistem pengajaran terbagi menjadi 4 kelas, yaitu ada umum, ada mahasiswa, ada darul hikam, dan ada non formal, yaitu untuk pelajar wanita. Nah, secara tradisionalnya sejak abad ke-10 Masehi, Al-Azhar ini memang menjadi pusat studi Islam klasik. Jadi mengajarkan tafsir, hadis, fikih, bahasa Arab, dan ilmu agama dengan sistem talaqi. Nah, itu sejarah berdirinya Al-Azhar. Nah, pada abad ke-19, ketika mulai modernisasi Islam, Al-Azhar ini mereformasi kurikulum dengan memasukkan ilmu pengetahuan umum seperti matematika, ilmu alam, filsafat, dan bahasa asing, menjadikannya jembatan antara tradisi klasik dan modern. Selain Al-Azhar, pada abad ke-19 juga didirikan madrasah dan sekolah-sekolah model barat seperti sekolah teknik, sekolah militer, sekolah kedokteran, dan administrasi oleh pemerintah untuk mendukung pembangunan negara. Jadi sekolah-sekolah modern ini melengkapi fungsi Al-Azhar yang fokus pada ilmu agama, sehingga terbentuk 2 jalur pendidikan, yaitu tradisional dan modern. Nah, kesimpulannya, yakni modernisasi Islam ini bisa mengacu atau bisa mendorong umat Islam berpikir kritis, sehingga tidak mengacu pada ilmu agama saja, akan tetapi dengan seiring kemajuan zaman di ilmu pendidikan dan teknologi ini, kita juga harus ikut maju gitu. Jadi tidak boleh hanya membahas agama saja, akan tetapi bisa diseimbangkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti itu. Sekian dari saya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.